kita kalau ingin berumah tangga ya harus mempunyai kekuatan untuk bisa menafkahi diri sendiri dan juga istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Din. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, ini pertanyaan yang cukup berat sih menurut saya. Pilih mapan dulu atau pilih nikah dulu. Nah, kita harus jelaskan dulu ya definisi mapan gitu ya. Karena tiap orang pasti punya standar sendiri mapan itu seperti apa. Kalau saya diberikan pertanyaan seperti ini, pilih mapan dulu atau nikah dulu, saya cenderung memilih mapan dulu. Kenapa? Alasannya karena kita kalau ingin berumah tangga ya harus mempunyai kekuatan untuk bisa menafkahi diri sendiri dan juga istri. Kalau tidak ya jangan nikah dulu. Cuma definisi mapan ini tiap orang kan berbeda-beda. Nah, kalau bagi saya, kalau salah satu sudah bekerja dan sudah bisa menafkahi dirinya dan istrinya, walaupun baru ngontrak, ya udah silahkan nikah. Mungkin ada orang yang standar mapannya itu dia punya pekerjaan yang udah bagus, misalnya karirnya udah bagus, kemudian sudah punya rumah, punya kendaraan, nah dia baru percaya diri untuk menikah. Nah, kalau zaman dulu memang orang itu menikah di usia dini. Ya, saya sempat bertanya kepada mama, bagaimana mah waktu zaman dulu. Nah, kalau mama katanya, mama tuh dulu dijodohin. Waktu itu umurnya udah 23, orang tua udah mulai khawatir. Zaman dulu tuh umur 23 tuh udah tua untuk nikah. Kebanyakan rata-rata temannya nikahnya di umurnya di bawah itu. Nah, padahal mama itu waktu itu masih kuliah gitu, jadi belum selesai. Cuma orang tuanya sudah khawatir nanti anaknya udah terlalu tua, nanti nggak laku istilahnya gitu. Sehingga ya dicarikanlah jodoh gitu kan. Dan waktu itu juga jodohnya itu juga belum bekerja. Ya seperti itulah gitu ya. Harapannya mudah-mudahan setelah itu rezeki bisa datang gitu kan, bisa nanti semangat cari kerja atau gimana gitu. Nah, zaman sekarang nggak bisa. Untungnya pas sudah di masa anaknya nih saya dikasih kebebasan. Memang sempat dulu saya dijodohkan juga gitu kan, dipertemukan oleh temannya, dia punya anak gitu. Nah, cuma saya tuh kurang cocok gitu kan. Alhamdulillahnya mama nggak memaksakan harus nikah sama anaknya itu. Mungkin mama mikir juga gitu kan, nanti kalau dipaksakan dan ternyata nggak cocok, pasti nanti dia di masa yang akan datang, dia pasti akan disalah-salahin oleh anaknya. Makanya dia nggak mau maksa gitu. Nah, saya kan akhirnya waktu itu soal nikah ini saya tuh nggak terlalu pusing gitu ya. Santai-santai aja, udah kerja, tapi santai-santai aja. Sehingga sampailah umur 30 gitu ya, itu belum nikah gitu. Karena mikirnya kalau nikah gampang lah gitu. Kalau laki-laki ini mah laku gitu, yang penting kerja gitu. Saya tuh bahkan udah dilangkahi adik saya nomor 3 gitu. Dia udah nikah duluan. Akhirnya ketemu juga lah gitu ya jodoh saya. Kami nikah gitu dan saya nikah itu udah di umur 33. Udah tua itu umurnya gitu, dan istri saya tuh umurnya selisih 7 tahun. Ya termasuk tua juga, ya nggak apa-apa. Cuman kami itu baru dikasih anak gitu setelah 5 tahun. Jadi umur saya udah 38 pas waktu dapat anak. Nah, jadi dari pengalaman ini, kalau saya sih buat kalian ya yang belum nikah gitu ya, masih jomblo gitu kan, ya udah kalian kuatkan dulu gitu finansialnya. Kemudian nanti kalau udah oke, rasa-rasa udah cukup buat nafkahi calon istri, ya udah nikah aja udah gitu, nggak usah khawatir soal rezeki gitu. Cuma memang ya kalau di zaman sekarang lebih baik kedua-duanya itu bekerja ya, kecuali kalau suaminya itu posisinya udah tinggi gitu ya, udah manajer gitu, udah levelnya udah top gitu. Tapi kalau karyawan biasa gitu ya, yang umum lah gitu ya, staff aja ya, calon istrinya itu udah kerja juga gitu. Jadi bisa menguatkan dan nanti suatu saat ya bisa lebih baik gitu. Bagaimana nih menurut kalian nih, bagusnya gimana gitu ya?
soal pernikahan ini. Karena kalau pertimbangan saya seperti itu, jangan ditunggu-tunggu gitu kan. Kalau saya tuh lalai, santai, sehingga umur sampai udah 30 lebih gitu, 33 baru nikah. Akibatnya itu adalah anak saya sekarang kan udah 2. Dia masih kecil, sedangkan kita kondisinya udah mulai menurun gitu. Sedangkan dia sedang butuh-butuh biaya gitu untuk itu. Nah itu yang berat gitu kalau kita tuh nikahnya mundur-mundur gitu. Ya pertimbangan untuk mundur itu jangan sampai terlalu lama. Nanti kayak saya gitu. Ya kalau misalnya langsung dapat anak gitu kan. Tapi barangkali ada juga yang dia nikahnya udah lama gitu kan. Udah umurnya udah 35 gitu. Kemudian dikasih anaknya juga lama juga gitu, 5 tahun, 8 tahun gitu. Itu kelebihannya kalau orang nikah dini gitu. Cuman saya kurang setuju kalau nikah dini itu ya seperti mama saya itu gitu kan. Jadi karena ketakutan anaknya nggak laku gitu. Kalau terus nikah dini itu tanpa ada si salah satunya belum ada yang bekerja gitu. Masih cari-cari kerja terus dinikahkan gitu. Nah itu terus terang saya kurang setuju sih gitu. Karena apa yang dihadapi nanti setelah pernikahan itu ya paling besar nanti masalah finansial gitu kan. Kebutuhan ini, kebutuhan itu. Sedangkan anak yang akan kita nikahkan itu sebelumnya baik-baik aja sama orang tuanya gitu. Nah pas kita bawa, kita nikahkan, dia justru malah nggak baik gitu kan kondisinya gitu. Nah itu yang jadinya akan banyak keributan gitu di rumah tangga gara-gara masalah finansial. Jadi perekonomian itu penting ya di satu keluarga agar kedua-duanya nyaman gitu ya. Kebutuhan itu terpenuhi. Demikian ya soal pilihan ini. Pilih mapan dulu atau nikah dulu. Silakan kalian komentar di kolom komentar. Mungkin begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.